Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doro Jatun Zaidan dan juga rekan saya. Raisa Diamanta Kalila. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang motivation. Untuk yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi atau motivation dalam manajemen secara umum ditunjukkan pada sumber daya manusia, khususnya staf non-manajemen. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensial bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, kenapa harus motivasi? Motivasi itu adalah gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Motivasi karyawan berpengaruh pada produktivitas. Bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi menuju prestasi dan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya adalah untuk apa motivasi itu? Kebutuhan dan motivasi itu bisa dibagi untuk menjadi dua. Yang satu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Orang termotivasi untuk mendapatkan hasil di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti penghasilan dan lain-lain. Dan dua, untuk memotivasi seseorang, manajer harus mampu menentukan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi pekerja. Dan dua, pastikan bahwa seorang menerima hasil ketika bekerja dengan baik. Lalu ada landasan motivasi. Yang pertama ada kontemporer. Teori konten menekankan analisis yang mendasarinya kebutuhan manusia. Proses teori menyangkut proses berpikir yang mempengaruhi perilaku. Teori penguatan berfokus pada karyawan mempelajari perilaku yang diinginkan. Lalu ada tradisional, analisis sistematis dari pekerjaan karyawan, imbalan ekonomi untuk kinerja tinggi. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu mengenalkan konsep pribadi seseorang seutuhnya. Karyawan itu kompleks dan dimotivasi oleh banyak faktor. Lalu yang terakhir ada hubungan manusia, imbalan non-ekonomi seperti grup pekerjaan yang menyenangkan, pekerja dipelajari sebagai sekelompok orang, dan konsep manusia sosial. Lalu selanjutnya adalah cara memotivasi seseorang. Pertama, cara memotivasi seseorang adalah manajer harus menentukan kebutuhan apa yang diingin dipenuhi oleh pekerja. Kedua, pastikan bahwa seorang menerima hasil ketika bekerja dengan baik. Tiga, ciptakan lingkungan yang tepat. Empat, kenali karyawan. Dan lima, membangun kepercayaan. Dan untuk imbalan itu ada intrinsik, ada kepuasan yang diterima seorang dalam melakukan sesuatu tindakan tertentu. Dan juga ada imbalan ekstrinsik diberikan oleh orang lain, contohnya adalah gaji, upah, dan sebagainya. Lalu di sini ada beberapa teori tentang motivasi. Yang pertama adalah teori ekuivitas. Teori ekuivitas ini adalah keyakinan bahwa orang menghargai perlakuan yang adil yang menyebabkan mereka termotivasi untuk menjaga kewajaran, mempertahankan hubungan mereka dengan rekan kerja dan organisasi. Dan yang kedua ada teori hierarki. Teori hierarki yang dikemukakan oleh Maslow menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, dimulai dari yang paling rendah, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan yang paling tinggi. Lalu selanjutnya adalah teori ERG. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh tiga kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Yang kedua adalah teori dua faktor. Friedrich Heisenberg mengembangkan teori dua faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan, dissatisfiers, dan kepuasan satisfiers atau hygiene motivator, atau faktor ini intrinsik dan ekstrinsik. Hal ini berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerja internal kekuatan memotivasi karyawan. Dia dirancang untuk meningkatkan pengkayaan pekerjaan bagi karyawan. Lalu ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan menurut Mixland atau Mixland Theory of Needs dikembangkan oleh David Mixland dan rekan-rekannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian atau need for achievement, kebutuhan kekuasaan atau need for power, dan kebutuhan hubungan atau need for affiliation. Yang pertama ada need for achievement, yaitu keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai tugas-tugas kompleks, dan mengungguli orang lain. Dan yang kedua ada need for power, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Dan yang terakhir ada need for affiliation, keinginan untuk membentuk hubungan pribadi yang erat, menghindari konflik, dan menjalin persahabatan yang hangat.
kebutuhan akan kekuasaan, keinginan untuk mempengaruhi. Selanjutnya adalah motivasi tinggi. Menurut teori harapan, motivasi yang tinggi dihasilkan dari tingkat harapan perantara dan valensi yang tinggi. Jika satu nilai saja rendah, motivasi akan rendah. Ini berarti bahwa bahkan jika hasil yang diinginkan terkait erat dengan kinerja, pekerja harus merasa bahwa tugas itu mungkin dicapai agar motivasi tinggi tercapai. Untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat tinggi dan membantu orang mendapatkan penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka adalah untuk menanamkan rasa penting dan kebermaknaan. Lalu ada desain kerja untuk menambah motivasi. Pengayaan pekerjaan yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan prestasi, pengakuan, dan tingkat tinggi lainnya motivator dalam bekerja. Desain pekerjaan yaitu penerapan motivasi teori untuk struktur pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Lalu ada pembesaran pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas menjadi satu pekerjaan baru yang lebih luas untuk diberikan variasi dan tantangan oleh karyawan. Lalu ada perancangan ulang pekerjaan, yaitu mengubah pekerjaan untuk meningkatkan baik kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas mereka. Lalu ada penyederhanaan pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh satu orang. Dan yang terakhir ada rotasi pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Berikan mereka variasi dan stimulasi. Nah, selanjutnya kesimpulan dari ini adalah peran manajer saat ini bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi untuk mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat belajar, berkontribusi, dan tumbuh dalam suatu organisasi. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kita membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang tercepat. Oke, Radit. Nyalakan mic-mu, Radit. Udah kan, suaramu. Oke, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, kedengeran ya. Oke, jadi di sini gue punya pertanyaan nih. Semisal ada suatu tim yang dimana tim tersebut baru nyelesain suatu tugas besar, yang dimana para pekerja ini kan pasti bakal ngerasain burnout ya. Dan di lain Ya, waktu betul. itu ada tugas besar yang berikutnya tuh lagi menanti. Kiranya solusi apa sih yang bakal bisa diberikan oleh seorang manajer untuk memotivasi mereka kembali? Sekian sih. Terima kasih. Saya langsung menjawab aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radit. Jadi dalam suatu proyek, saat suatu proyek itu telah selesai, maka sebagai seorang manajer yang baik, kita harus memberikan imbalan kepada karyawan kita. Nah, imbalan itu tadi kan bisa terbagi menjadi dua ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Imbalan intrinsik itu adalah imbalan yang terjadi saat seseorang telah berhasil melakukan sesuatu. Contohnya kayak Radit misalnya selesai ngerjain tugas matematika dalam waktu 5 menit, terus bangga gitu, kayak, oh gue bisa nyelesain 5 menit. Nah, itu adalah imbalan intrinsik yang timbul dari dirinya sendiri. Lalu ada imbalan ekstrinsik, yaitu diberikan seperti upah dan gaji. Dan selama kita bisa memberikan kedua imbalan itu dengan baik, itu akan menambah motivasi seseorang karyawan kita untuk, oh kita harus ngerjain project apa lagi nih, atau project apa lagi yang akan kita selesaiin. Seperti itu, Radit. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, tapi di sini posisinya itu karyawannya ini sedang burnout nih, sedang burnout dan dihadapi oleh situasi di mana proyek berikutnya harus segera dijalankan. Oke. Nah, kalau yang burnout itu seperti tadi kita kan sebagai seorang manajer juga harus membuat desain kerja untuk menambah motivasi. Nah, desain pekerjaan itu bisa seperti rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan itu desain pekerjaan yang sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan berikan mereka variasi dan stimulasi. Atau juga bisa melakukan dengan perencanaan ulang pekerjaan atau mengubah pekerjaan untuk meningkatkan baik kualitas pengalaman kerja, karyawan, dan produktivitas mereka. Jadi, karyawan yang sudah burnout, sudah cukup capek gitu mengerjakan suatu proyek bisa dipindahkan ke proyek yang lebih ringan atau dari pekerja yang dari proyek lebih ringan bisa dipindah ke yang berat gitu dengan melakukan desain kerja untuk menambah motivasi. Seperti itu, Radit. Jadi dengan ini ya rotasi pekerjaan ya.
Ya, bisa dipindah-pindahkan. Karena kan Oke, kalau kalau usah kita begitu, bekerja, eee, Pak, kenapa? oke, lanjut lanjut. Karena kan kalau kita bekerja kan ya sesuai kontrak kan hari libur ya Sabtu Minggu atau apapun itu. Jadi menurut saya nggak bisa, oh gue capek nggak mau kerja, nggak boleh gitu. Oke oke. Terima kasih Doro atas jawabannya. Iya sama-sama Radit. Ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja sesi presentasi kali ini ya. Sekian dari kelompok kami, bukan dari kelompok kami sih, dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.